Kali ini kita akan membahas mengenai self-diagnosis alias diagnosis mandiri. Ini adalah sebuah fenomena yang kerap kali muncul akhir-akhir ini. Apa pengertian self-diagnosis? Mengapa bisa terjadi? Apa dampaknya dan apa yang sebaiknya dilakukan? Kita simak di dalam video ini. Self-diagnosis adalah upaya seseorang untuk menyatakan bahwa ia terkena suatu penyakit atau gangguan, baik dalam kesehatan fisik maupun mentalnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Di dalam video ini, secara khusus kita akan membatasi self-diagnosis terkait masalah kesehatan mental. Mengapa orang cenderung melakukan self-diagnosis? Pertama, karena rasa ingin tahu yang besar mengenai kondisi diri sendiri. Kedua, karena kepedulian terhadap diri sendiri dan usaha mencermati perubahan pada diri sendiri. Ketiga, karena tersedia begitu banyak informasi di internet yang sangat mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Sebagian informasi itu tentu benar, tetapi sebagian mungkin tidak ada dasar ilmiahnya. Keempat, anggapan bahwa diagnosis masalah atau gangguan itu mudah. Cukup dengan membandingkan gejala yang ada pada diri sendiri dengan gejala yang tertera di media sosial. Depresi, ADHD, bipolar, PTSD adalah beberapa gangguan yang seringkali dilaporkan oleh individu yang mengunjungi saya berdasarkan info yang mereka temukan secara sambil lalu, padahal ternyata bukan itu masalah yang mereka alami. Kelima, keengganan mengunjungi profesional kesehatan mental dengan beragam alasannya. Di antaranya karena stigma mengenai orang yang mengunjungi tenaga kesehatan mental, misalnya bakal dilabel mengalami gangguan jiwa, kurang waras, orang yang lemah, kurang tangguh, dan sebagainya. Urusan biaya juga sangat mungkin menjadi kendala. Apa bahaya self-diagnosis? Anda yang melakukan self-diagnosis dalam masalah kesehatan mental mungkin saja mengalami stres, kecemasan berlebih, bahkan depresi, yang artinya menambah beban kesehatan mental Anda sendiri. Padahal asumsi Anda bisa saja salah. Ada kemungkinan masalah yang sebenarnya tidak terdeteksi, sehingga pada akhirnya Anda hanya akan makin merugikan diri Anda sendiri. Alhasil, Anda akan mengalami tambahan masalah dalam berfungsi secara adaptif di rumah, juga dalam relasi dengan orang sekitar. Kalau Anda masih bersekolah atau berkuliah, prestasi belajar Anda juga sangat mungkin mengalami hambatan atau gangguan. Kalau Anda sudah bekerja, prestasi kerja atau produktivitas kerja Anda juga berpotensi terganggu. Salah diagnosis juga akan berdampak pada upaya penanganan yang keliru. Dan kalau usaha penanganan juga dilakukan sendiri, belum tentu akan berhasil dengan baik karena Anda tidak mengenali dengan benar dasar dari tindakan yang Anda kerjakan. Apalagi jika tanpa referensi yang memadai, Anda juga mencoba-coba membeli obat di toko-toko online. Lalu mestinya bagaimana? Pertama, sadari bahwa melakukan self-diagnosis adalah tindakan yang keliru. Waspada tentu boleh, self-diagnosis jangan. Apalagi jika melakukan self-diagnosis hanya berdasarkan kuis-kuis pendek yang Anda bisa temukan di media sosial yang Anda akses setiap hari. Berikutnya, jangan membandingkan gejala Anda dengan gejala orang lain yang cuma Anda baca melalui media sosial. Anda belum tentu mengenal kehidupan orang tersebut secara mendalam. Jadi jangan menyamakan diri dengan dia atau cepat-cepat merasa yakin bahwa masalah Anda mirip dengan masalahnya. Juga jangan terlalu serius menanggapi apa kata teman Anda yang tidak mempelajari ilmu kesehatan mental tentang gangguan yang Anda alami, hanya berdasarkan gejala yang dia lihat ketika berurusan dengan Anda. Tentunya boleh membaca beragam informasi tentang kesehatan mental, tetapi kunjungi situs-situs yang terpercaya dan yang informasinya dapat diandalkan. Misalnya, situs Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia, situs American Psychological Association, atau situs National Mental Health Institute. Dan lebih baik lagi, Anda berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental.
untuk mendapatkan diagnosis yang tepat, yang pastinya akan dilanjutkan dengan penanganan yang tepat juga. Apa sih yang dilakukan oleh para praktisi kesehatan mental? Ketika Anda mengunjungi praktisi kesehatan mental, mereka akan melakukan pemeriksaan kepada Anda, baik melalui observasi, wawancara, dan juga akan menggunakan satu atau beberapa tes untuk memastikan gejala yang Anda alami. Mereka akan menanyakan riwayat kesehatan mental Anda, juga mungkin riwayat kesehatan fisik Anda, karena sangat mungkin keduanya saling terhubung. Mereka akan memperhatikan beragam gejala dan keluhan yang Anda alami, serta dampaknya di dalam kehidupan Anda hingga saat ini, termasuk sudah berapa lama Anda mengalami masalah Anda dan apakah ada pengalaman yang berpotensi memicu masalah Anda saat ini. Sangat mungkin mereka juga akan mengkonfirmasi jawaban Anda dengan jawaban orang-orang terdekat Anda, entah orang tua, saudara, anak, pasangan, atau teman Anda, untuk mendapatkan data tambahan yang diperlukan. Bisa jadi Anda melupakan suatu informasi yang ternyata diingat oleh orang terdekat Anda, bukan? Nah, dua tenaga profesional saja bisa memberikan diagnosis berbeda untuk satu orang yang sama. Jadi bayangkan tambahan persoalan Anda jika Anda menyimpulkan masalah kesehatan mental Anda hanya dengan berbekal info ala kadarnya atau sekadar mendengar cerita teman dekat Anda yang mengalami masalah yang sepertinya juga Anda alami. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.